belum membayar SPP, misalnya seperti itu. Jadi mungkin saya akan terapkan nanti queue-nya itu ada siapa aja murid-murid yang belum bayar SPP, nanti dikirimkan gitu pesannya ke tiap murid. Seperti itu untuk contoh lain dari Rabbit and Cube. Nah, di sini ada juga yang bertanya, jadi kode editor apa saja sih yang dipakai ya? Untuk kode editor bisa menggunakan apa saja. Sebenarnya untuk Notepad juga bisa, cuman mungkin sulit dilihat kalau terjadi error atau lain-lain. Jadi mungkin saya akan menyarankan Sublime atau Notepad++ agar lebih mudah dilihat seperti itu Bapak Ibu. Mungkin disilakan di-download dahulu kode editor serta MPTT box-nya. Sekalian saya juga akan memberikan link uh, untuk akun-akun dari Bapak Ibu sebentar ya. Untuk Bapak Ibu, silahkan dibuka link yang sudah saya bagikan di bawah, atau bisa masuk ke forum Bapak Ibu. Jadi silahkan dibuka dahulu untuk linknya yang sudah saya share di bagian kolom komentar. Nanti di situ Bapak Ibu akan melihat akun-akun dari RMQ yang sudah dibuat. Jadi di situ ada host, username, password, dan virtual hostnya. Nanti kita akan menggunakan akun-akun tersebut sesuai dengan sekolah dari Bapak Ibu sekalian, serta murid-muridnya. Silahkan juga atau bisa masuk menggunakan forum untuk melihatnya. Di forum juga tersedia akun-akunnya. Baik Bapak Ibu dan murid-murid sudah masuk menggunakan forumnya atau belum? Mungkin untuk yang masih kesulitan, misalnya saya buka forum terlebih dahulu. Nah, di sini ada menu utamanya. Ada di workshop dan discussion. Kita cari. Nah, jadi silakan Bapak Ibu tinggal kita ke bawah saja, scroll ke bawah kalau sudah masuk ke halaman utama forum, lalu kita masuk ke workshop and discussion. Kita klik saja. Nanti di sini kita masuk ke bagian PKL online. Jadi setelah masuk ke bagian workshop and discussion, setelah course, kita masuk ke PKL online. Nah, di sini ada beberapa menu lagi. Kita masuk ke PKL online siswa, Bapak Ibu. Silahkan dimasuk. Bagi yang dari menu utama, silahkan masuk ke forum, workshop discussion and course, PKL online siswa.
Lalu ada di tugas. Dan tugasnya itu ada di, kita masuk ke tugas, lalu masuk ke bagian RMQ Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya share saja linknya. Sebentar. Terus, untuk ini sudah ada ya di bagian kolom komentar. Silahkan langsung buka saja ke akun RMQ. Jadi di sini Bapak Ibu ada link, kita hanya tinggal buka saja. Nanti akan diarahkan ke halaman Excel Bapak Ibu untuk melihat akun-akunnya. Seperti ini. Apa ada kesulitan Bapak Ibu? Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya dahulu terkait akun dari RMQ-nya tersebut. Silahkan, dibuka saja mic-nya. Linknya proses bukanya lama banget ini Mas. Oh ya, ditunggu saja Bu, nanti akan terbuka sendiri. Karena mungkin sedang banyak yang mengakses jadi lama. Seperti itu. Ditunggu saja, kita mungkin tunggu 5 menit saja ya untuk membukanya. Ya ini masih masih blank ini Masih meloading. Belum bisa diakses dari PC saya ini. Bagaimana? Sudah ada masih ada kesulitan? Masih bisa dibuka? Sudah bisa dibuka atau belum? Ya, ada. Mas, mohon maaf, akun yang dari SMKN 2 belum ada ya? Mungkin ditulis di kolom komentar. Nanti Belum saya ketemu akan saya.
boleh ditulis di kolom komentar saja Bu. Nanti saya akan coba ke admin untuk dibuatkan. sudah ketemu Mas. Oh, oke. Oh, udah ketemu Mas. Oke, siap. Udah. Terima kasih. Oke, siap. Bagaimana? Sudah ketemu semua akun-akunnya, Bapak Ibu dan murid-murid? Kita lanjut saja untuk bagian RMQ-nya. Jadi setelah kita sudah mendapatkan akun RMQ tersebut, kita akan coba login ke halaman website RMQ tersebut, Bapak Ibu. Nah, di sini kita kita mencoba lihat dulu ke bagian Excel-nya. Nanti di sini ada host. Nah, di sini ada rmq2.pptk.id. Nah, di sini kita hanya tinggal mengopikan halaman tersebut, Bapak Ibu. Kita coba kopikan ya. Kita coba copy. Sebentar. Nah, kita buka di browser Bapak Ibu. Kita masukkan seperti ini. Nah, ada ini juga ada yang harus kita perhatikan. Jadi ada port Bapak Ibu untuk di bagian belakang websitenya. Jadi untuk bisa mengakses rmq2.ppk.id, Bapak Ibu harus memasukkan portnya. Jadi untuk portnya ada di 15672. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita masukkan rmq2.ppk.id, titik 215672 di halaman website, nanti kita akan diarahkan ke halaman website RMQ Bapak Ibu. Saya akan bagikan untuk linknya di kolom komentar. Silahkan dibuka. Nah, sebelumnya kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan diminta untuk memasukkan username dan password. Jadi untuk masuk halaman ini, silahkan lihat di kolom komentar, diklik saja linknya Bapak Ibu, nanti akan diarahkan ke halamannya, ke halaman website Bapak Ibu. Atau dikopikan saja ke browsernya. Nah, setelah kita masuk ke halaman RabbitMQ, di sini kita akan diminta username dan password. Nah, di sini kita tinggal memasukkan username dan password dari Excel yang sudah kita lihat sebelumnya, Bapak Ibu. Di sini saya akan menggunakan contoh SMK 2 Banjarnegara. Jadi Bapak Ibu silakan cari username dan passwordnya sekolah untuk masuk sekolah masing-masing. Nanti kita kopikan saja ke halaman RabbitMQ-nya Bapak Ibu. Jadi kita kopikan saja username-nya sesuai di sini. Di sini saya sebagai contoh saja SMK 2 Banjarnegara dan pasportnya itu QWERTY. QWERTY. Nanti kita login. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya ulangi kembali untuk bagian loginnya. Jadi di username kita masukkan saja username dari Excel-nya. Saya contohnya SMK 2 Banjarnegara. Dan pasportnya yang tadi itu terteranya itu QWERTY Bapak Ibu. Kita masukkan saja QWERTY. Kita hanya tinggal klik login. Nah, setelah masuk ke halaman websitenya, akan muncul overview halaman di sini. Seperti ini Bapak Ibu. Sebelum kita menggunakan, pastikan virtual host-nya itu sesuai dengan sekolah kita. Misalnya tadi itu saya SMKN 2 Banjarnegara. Nah, di sini, di bagian atas kanan, ada tulisan virtual host. Silakan Bapak Ibu ganti sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Atau bisa dilihat dengan di Excel-nya di sini, ada di paling ujung, vhost.
sesuaikan dengan virtual host di websitenya Bapak Ibu. Kalau saya di sini kan tadi menggunakan SMK 2 Banjarnegara, saya coba cari di sini SMK 2 Banjarnegara. SMK 2 Banjarnegara ya. Kita coba cari. Kalau kita tidak sesuai vhost, nanti bagian queue atau yang lain tidak akan bisa diakses Bapak Ibu. Contohnya kalau misalnya kita salah, bagian queue nanti kita tidak akan bisa masuk seperti ini Bapak Ibu, akan ada error. Jadi bahwa user tidak masuk, virtual host-nya tidak bisa diakses seperti itu. Karena virtual host-nya tidak sesuai dengan yang sudah didaftarkan. Jadi kita yang tinggal mencari sesuai yang sudah kita daftarkan. Banjarnegara. Bentar. Kita cari di sini. Sebentar. SMKN ya. Bentar. Kita coba akun yang lain dulu biar gampang cari. Bagaimana Pak Ibu, sudah ketemu? Sebentar ya, saya coba cari. Coba cari yang gampang sebentar. SMK 1 Abang Selatan. SMKN 1. Bagaimana Bapak Ibu, sudah ketemu untuk virtual host-nya masing-masing? Nah ini.
Silahkan kalau misalnya sudah dibuka, Bapak Ibu bisa ke halaman tab Q, seperti itu. Mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah coba masuk, bisa tidak? Jadi kalau kita coba masuk ke halaman utama, nanti kan akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita tinggal ganti virtual host-nya menggunakan sesuai dengan virtual host Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti ini. Jadi mungkin saya akan jelaskan beberapa sedikit dari website ini sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa message yang sudah masuk ke bagian RabbitMQ. Jadi di sini kita bisa melihat ada sekitar 2.300 message yang sudah masuk Bapak Ibu. Terus apa maksudnya ini ready itu pesan yang sudah ada di bagian ini Bapak Ibu, sudah ada di di RabbitMQ tersebut. Sementara untracked adalah pesan yang sudah ada di RabbitMQ namun belum bisa dieksekusi Bapak Ibu seperti itu. Jadi ada ready dan untracked seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat ada publish juga. Jadi kita bisa melihat berapa banyak sih pesan yang dikirim selama 1 detik seperti itu. Sama di sini kita bisa melihat berapa banyak koneksi yang sudah masuk. Di sini 28 koneksi dan 28 channel. Sementara konsumernya sudah ada 19 Bapak Ibu. Nah, masuk ke connection. Sebentar. Nah, di sini untuk koneksi di SMKN 11 Malang masih belum ada koneksinya Bapak Ibu. Nanti kita akan coba buat koneksi di sini. Nah, ada di channel juga masih belum ada yang terhubung. Nah, kita masuk ke bagian exchange.
Jadi sebelumnya Bapak Ibu sudah melihat kan penjelasan dari Mas Wilman tentang ada beberapa tipe nih dari cara cara mengirimkan pesan dari RabbitMQ. Jadi tadi ada topik, ada dari header, find out atau direct. Nah, mungkin saya ulangi sedikit. Kalau yang direct itu langsung gitu ke bagian queue-nya Bapak Ibu. Jadi kita punya pesan apa, misalnya nama queue-nya bagiannya log, nanti kita tinggal langsung mengirimkan pesan log ke queue tersebut. Sementara kalau find out, misalnya kita contoh, silakan Bapak Ibu masuk ke bagian queue. Kalau sudah masuk ke host-nya masing-masing, baru kita lalu bagaimana sih kita menambahkan antrian baru di RabbitMQ. Caranya mudah, kita tinggal ke bawah sini ada add new queue. Kita tinggal masukkan namanya misalnya testing PKL online. Nah, kita tinggal menambahkan add queue di sini Bapak Ibu. Jadi ada add new queue di bagian bawah queue, lalu ada add queue. Kita tambahkan. Nanti di sini ada tabel. Jadi menjelaskan apa saja sih queue yang sudah tersedia. Jadi di sini ada queue namanya testing PKL online dengan virtual host SMK 11 Malang. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya saya bikin beberapa dulu ya, kita coba misalnya testing kedua. Nah, jadi kalau misalnya direct, mengirim pesan secara direct, kita mengirimkan pesan kemana nih? Ke misalnya ke queue testing kedua langsung gitu. Tidak perlu menambahkan apalagi tinggal langsung nama queue-nya seperti itu Bapak Ibu. Sementara find out dia akan mengirimkan data ke semua queue yang ada di situ. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mengirimkan data ke queue tersebut? Nah, di sini kita akan coba mengirimkan data ke queue testing PKL online. Jadi kita tinggal masuk ke halaman queue, kita pencet halaman sini Bapak Ibu, kita tinggal pencet saja queue mana yang akan kita kirim datanya. Nah, di sini akan terlihat tampilan seperti ini. Nanti di sini kita bisa melihat juga bahwa tidak ada pesan, tidak ada apapun di sini. Masih belum ada grafik dari pesan tersebut. Statusnya juga masih idle serta konsumer yang akan menerima data juga masih nol. Di sini juga tidak ada konsumer. Seperti itu kita melihatnya. Nah, kita akan coba pertama mengirimkan pesan tersebut tanpa konsumer. Jadi kita ingin melihat bagaimana sih isi pesan tersebut. Kita tinggal ke halaman bawah. Lalu ada publish message. Di sini kita tinggal masukkan pesannya di payload ya Bapak Ibu. Misalnya, ini pesan pertama PKL online. Kita tinggal publish message. Nanti akan muncul notifikasi bahwa message telah dipublish. Nah, terus di sini kita akan melihat bahwa status yang ready sudah ada satu, totalnya juga satu. Nah, di sini ada grafik naik bahwa Maaf Mas, saya kok belum bisa akses ya. Bisa ditulis saja di namanya. User not authorized. Oke, di ini saja, ditulis di kolom komentar sekolah mana. Nanti kita akan bantu buat membetulkan akunnya Bapak Ibu. Silahkan ditulis saja dulu di kolom komentar.
Untuk akun yang tidak bisa masuk ke virtual host sedang diperbaiki. Mungkin Bapak Ibu bisa menunggu sebentar untuk info lebih lanjutnya. Jadi kita sedang mengenerate ulang akun-akunnya. Jadi ada beberapa sekolah yang tidak bisa masuk. Untuk akunnya sedang di-generate ulang oleh admin. Mungkin butuh beberapa menit untuk di-generate karena ada banyak sekolah juga yang harus di-generate. Mungkin sembari menunggu saya akan jelaskan sedikit saja ya, sedikit untuk bagian queue-nya. Kita lanjutkan dulu. Jadi untuk setelah kita mengirimkan data ini, kita akan melihat bahwa queue tersebut ada data satu gitu di bagian RabbitMQ. Nah, lalu bagaimana cara kita melihat data tersebut? Ada beberapa cara untuk melihat data tersebut. Jadi dimulai dari menggunakan pihak ketiga, MQTT Box, bisa juga melihat langsung dari website RabbitMQ atau menggunakan service seperti Node.js seperti itu Bapak Ibu, atau kalau Bapak Ibu belajar yang lain seperti C#, C dan lain-lain itu juga bisa. Jadi kita perlu membuat service yang terhubung ke RabbitMQ seperti itu. Jadi mungkin karena akunnya sedang dibetulkan oleh admin, saya akan contohkan di RabbitMQ terlebih dahulu. Jadi untuk melihat pesan yang sudah kita masukkan ke dalam sini, kita tinggal ke halaman bawah, lalu ada di sini ada tulisan get message. Nah, di sini kita tinggal memasukkan berapa message yang ingin kita masukkan. Misalnya ada 100, tapi kan data kita hanya 1, tapi tidak apa-apa. Kita coba masukkan. Nah, jadi di sini ada data, ini pesan pertama PK online. Nah, di sini ada waktunya kapan dikirimnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk melihat data dari sini kita hanya tinggal perlu ke bawah, lalu ke bagian get message. Seperti itu. Jadi akan ada pesan di bawah. Lalu kita coba lagi nih masukin pesan. Misalnya ini pesan kedua PK online. Kita habis lagi. Nanti di bagian atas grafik akan naik lagi bahwa ada pesan lagi baru yang telah masuk. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita bisa melihat data tersebut tinggal di get message Bapak Ibu. Nah, nanti ada pesan bahwa data kedua itu ini pesan kedua dari PK online. Nah, jadi RabbitMQ ini bagus untuk message broker ini bagus untuk penggunaan perangkat IoT, terutama karena data yang dikirimkan kecil, jadi data tersebut cepat gitu sampai ke bagian perangkatnya. Di sini hanya membutuhkan 28 bytes Bapak Ibu untuk satu pesan. Jadi kita bayangkan ada perangkat banyak sekali,
Misalnya tadi ada pertanian, ada absensi selfie, ada absensi RFID menggunakan struktur RabbitMQ. Data tersebut contohnya seperti ini, cuman berupa JSON. Nah, data tersebut banyak sekali, ada ribuan, bahkan ratusan ribu setiap harinya. Data tersebut tidak akan terasa berat, karena data tersebut ukurannya sangat kecil, seperti itu. Kita sembari menunggu akunnya selesai. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait RabbitMQ sembari menunggu. Silahkan di open saja. Apakah ada yang bertanya Bapak Ibu terkait RabbitMQ? Itu tadi Mas, saya sudah coba login, tapi ketika saya klik untuk queue atau channel Virtual atau host. yang lainnya, Masih belum bisa ya? user not authorized to access virtual host. Iya. Oke. Jadi kita memang sedang generate kembali data Bapak Ibu untuk agar bisa diakses kembali. Jadi mungkin ditunggu sebentar untuk generate-nya juga sedang membutuhkan waktu. Mungkin sekitar 5 menit lagi Bapak Ibu untuk menunggu generate selesai. Nah, untuk ada beberapa juga yang sudah selesai, mungkin bisa di-refresh Jadi kembali. nanti harus login lagi. Ya, silakan di Oh, di refresh atau login lagi. Logout, login lagi saja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah masuk, berarti sudah selesai, tinggal menunggu yang lainnya selesai. Itu, Bapak Ibu. Ada beberapa yang sudah selesai juga. Bentar, saya cek kembali. Sebelumnya di sini Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan Node.js sebelumnya atau bahasa pemrograman?
Sebentar, sembari menunggu kita coba beberapa akun yang sudah coba dulu beberapa akun apakah sudah bisa diakses atau belum. Sebentar. Kita coba ada banyak negara. Kita coba apakah sudah bisa diakses virtual loss-nya. Rangkaian dulu Banjarnegara. Kita coba masuk. Wah, download Gradle di 102,3 MB. Gradle basic. Kedua Banjarnegara. Kita coba lagi. Jalan kamu dulu ya. Mari kita download my friend. Woi, jangan.
Ya, bagaimana Bapak Ibu sudah bisa masuk akunnya? Jadi mungkin untuk sekalian mempersingkat waktu juga, mungkin saya akan jelaskan sambil menjelaskan saja Bapak Ibu. Jadi sebelumnya sudah ada yang menginstal MQTT Box Bapak Ibu? Jadi untuk mencoba melihat nih bagaimana data tersebut diambil, kita hanya menginstal MQTT Box seperti itu Bapak Ibu. Jadi silakan kalau yang belum mendownload, buka browsernya. Kita cari di browser, di sini MQTT Box. Nanti di sini ada Welcome to MQTT Box Bapak Ibu. Bagi yang belum mendownload, sebelumnya silahkan di-download dahulu. Nanti di sini ada download apps. Nah, setelah aplikasi tersebut download, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilan seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum mendownload, silahkan mendownload dahulu. Jadi semuanya dia nggak bisa ngomong. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagaimana sih cara menggunakan MQTT Box. Nah, di sini saya punya beberapa contoh sekolah. Namun kita akan coba bikin baru. Jadi misalnya kita coba di sini ada menu Create MQTT Client. Nah, kita coba bikin koneksi namanya di sini. Sebentar kita coba lihat. SMKN 11 Malang. Protokolnya kita ganti ke MQTT karena kita akan menggunakan topiknya sebagai penyambungnya seperti Bapak Ibu. Username-nya kita masukkan. Sebentar. SMKN 11 Malang tadi kita coba masukkan. SMKN 11 Malang. Jadi untuk yang pertama saya akan jelasin sedikit. Untuk yang pertama di sini virtual host Bapak Ibu. Jadi pertama kita masukkan virtual hostnya, kemudian kita masukkan username dari sekolahnya masing-masing Bapak Ibu. Nah, kedua itu dipisahkan oleh titik dua seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu virtual host, yang kedua adalah username-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan hostnya Bapak Ibu. Hostnya itu tadi rmk2.pptik.id. Nah, lalu terakhir kita masukkan pasportnya. Tadi pasportnya berupa QWERTY. Nah, setelah kita masukkan, kita coba save. Jangan lupa di sini pakai slash dulu ya Bapak Ibu. Tadi saya ada kesalahan. Ada kesalahan di bagian username-nya. Jadi untuk virtualnya ada slash-nya Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana tandanya bahwa MQTT Box sudah terhubung? Di sini ada tulisan connected. Jadi untuk bagian settingnya akan saya perlihat kembali. Yang perlu diubah adalah client name, protokol, host, password, dan username. Hanya 5 itu saja yang perlu kita ganti. Jadi untuk bagian username-nya kita ganti dengan virtualnya dulu terlebih dahulu, kemudian username-nya seperti itu Bapak Ibu, kita save. Nah, di sini ada dua menu. Jadi ada publish, ada subscribe. Jadi publish ini berfungsi sebagai mengirim pesan, sementara subscribe untuk menerima pesan.
Jadi bagaimana sih cara kita menerima pesan dari RMQ yang sudah kita login di website? Nah, sebelum kita menerima pesan, kita harus membinding dulu queue mana yang akan kita masukkan. Misalnya kita ke bagian bawah sini, kita misalnya mengklik menu queue, lalu di sini ada bagian menu binding. Nah, kita akan coba untuk SC-nya kita masukkan MQ topik. Routing key-nya kita masukkan misalnya kita coba PKL online. Nah, nanti sebagai penghubung antara MQTT Box dengan yang di website RabbitMQ ini adalah routing key-nya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal binding. Nah, di sini akan muncul tabel. Jadi ada tabel MQ topik dan bindingnya ke PKL online. Nah, untuk memastikan kita sudah terbinding, kita masuk ke Exchange. Lalu ke MQ topik. Nah, di sini di binding ada menunya bahwa testing PKL online sudah terbinding dengan routing key PKL online. Nah, setelah itu kita baru bisa melihat pesan apa sih yang masuk ke sana. Nah, untuk mencobanya kita masukkan routing key-nya Bapak Ibu. Di sini misalnya PKL online, saya copy binding PKL online. Lalu kita di subscribe-nya juga kita masukkan PKL online. Lalu kita klik subscribe di MQTT Box seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu bagaimana kita melihat data tersebut yang sudah dikirim? Kita tinggal masuk ke bagian websitenya, kita coba lagi. Nah, untuk mencoba pesan yang sudah di-binding, kita masuk ke Exchange lagi. Kita masuk ke halaman yang tadi ya, kita ulangi lagi. MQ topik. Nah, di sini ada publish message, tapi kita harus menggunakan routing key sebagai pengirim pesannya Bapak Ibu. Jadi misalnya routing key-nya PKL online. Nah, bagaimana kalau tidak menggunakan routing key? Tentu saja alamat yang dikirim tidak akan masuk ke bagian MQTT Box seperti itu Bapak Ibu. Kita coba misalnya mengirim pesan ini pesan ketiga dari PKL online. Publish message. Nah, akan muncul pesan publish message. Nah, lalu kita lihat di sini bahwa pesan dari website sudah masuk ke MQTT Box, Bapak Ibu. Jadi MQTT Box itu aplikasi untuk aplikasi pihak ketiga untuk mengambil pesan dari RMQ seperti itu, Bapak Ibu. Jadi daripada kita ribet membuka website satu-satu, kita bisa menggunakan pihak ketiga agar lebih mudah untuk publish atau konsum datanya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita contoh lagi, misalnya ada JSON, misalnya data siswa, misalnya seperti ini, namanya Rifki. Dengan misalnya lokasinya, jam masuk, misalnya jam 7.10 seperti itu. Misalnya kalau kita di mesin RFID, data jasanya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Ini kita publish message. Jadi nanti data tersebut akan masuk ke bagian subscribe. Nah, lalu kita juga bisa nih untuk kirim pesan melalui MQTT Box. Kita masukkannya di bagian sini Bapak Ibu. Kita tinggal masukkan misalnya ini pesan keempat dari PKL online. Publish. Nah, nanti data tersebut juga tetap akan masuk ke bagian subscribe PKL online. Jadi mungkin seperti itu untuk menggunakan cara dari
MQTT Box. Video ini juga direkam sebagai referensi. Ntar kalau misalnya Bapak Ibu ada yang terlewat, bisa diulangi atau di-share ulang di forum bpk.id ataupun di YouTube-nya. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada yang terlewat, nanti video ini akan di-upload seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya, gimana nih kalau kita misalnya menggunakan service dari Node.js. Nah, sebelumnya Bapak Ibu akan dibagikan repositori GitHub dari service RMP yang sudah saya buat. Saya contohkan. Misalnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman template RMQ PKL online. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan linknya. Jadi di sini ada cara installnya juga dan cara run projectnya. Sebelumnya bagi yang Bapak Ibu yang sudah menginstal Node.js bisa mengikuti cara ini. Bagi yang hanya ingin menggunakan MQTT Box bisa hanya sampai MQTT Box saja Bapak Ibu. Jadi terserah Bapak Ibu ingin menggunakan atau lebih mudah yang mana, entah menggunakan website, entah menggunakan MQTT Box ataupun menggunakan service dari Node.js yang sudah dibuat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk ke halaman ini, Bapak Ibu bisa menggunakan download zip atau clone kalau Bapak Ibu familiar dengan Git. Jadi saya di sini sudah ada projectnya. Sudah ada. Jadi di sini saya menggunakan editor Visual Studio, tapi bisa menggunakan editor apapun. Jadi untuk bagaimana sih cara kita mengakses RMQ dari service, terutama dari Node.js yang sudah dibuat. Nah, Bapak Ibu hanya tinggal download template yang sudah di-share di sini. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload. Saya share di kolom komentar. Nanti Bapak Ibu tinggal mendownload saja tersebut. Tapi sebelum itu jangan lupa Bapak Ibu menginstal Node.js dulu terlebih dahulu agar program tersebut bisa dijalankan. Nah, lalu bagaimana sih cara kita connect menggunakan service? Jadi kita tinggal masuk ke env, RMQ usernya kita tinggal masukkan seperti ini, passwordnya QWERTY. Nah, portnya itu 5672, tidak menggunakan 1, tapi 5672. Lalu virtual host-nya sesuaikan dengan yang ada di sini Bapak Ibu, yang ada di Excel. Kita tinggal save saja di bagian env-nya. Jadi untuk pengeditan atau pergantian akun, kita hanya mengganti bagian env atau environment. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menjalankannya? Untuk menjalankannya kita bisa melihat di sini caranya. Kita coba masuk. Nah, di sini ada beberapa caranya. Misalnya, bagi yang baru pertama kali tinggal masuk ke environmental. Kita bisa menggunakan CMD, Bapak Ibu. Sebentar, saya sudah contohkan. Misalnya saya sudah punya di download, nanti akan tampilkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa menggunakan CMD untuk menjalankannya. Kita tinggal klik saja CMD di sini, bagian atas. Lalu yang pertama, bagi yang baru pertama kali mencoba, mungkin kita masuk ke environmental. Nah, di sini project akan mendownload modul-modul yang diperlukan untuk
menjalankan program. Modul apa saja sih yang diperlukan? Ada 2 modul yaitu mkplib dan .env. Nah, nanti setelah itu akan muncul paket apa saja yang sudah diinstal seperti itu Bapak Ibu. Di sini karena sudah terinstall jadi hasilnya 0. Lalu kita coba jalankan proyek tersebut. Kita tinggal coba node app. Nah, di sini program tersebut akan mencoba mengkonsum data dari bentar. Smartphone, kita coba. Di sini ada error ya, kita coba analisa dulu errornya kenapa. Kita coba lihat ada yang salah kah? Yang 11 malam. Coba di sini. Sebentar kita cek dulu. Oh, di sini tidak ada queue dengan nama log. Nah, kita bisa melihat jadi tidak ada queue dengan nama log. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita lihat di sini ada queue. Nah, ada juga untuk queue ada PKL online dan testing PKL online dan testing kedua. Jadi kita tinggal ganti testing PKL online ya dari log. Nah, bagaimana cara mengganti queue yang akan dikonsum? Jadi kita tinggal masuk ke consumer. Lalu kita ganti apa sih yang ingin kita konsum? Nah, kita konsum coba misalnya testing PKL online. Kita coba. Kita ganti sesuai dengan yang ada di sana. Nah, nanti kita akan menerima data apa sih yang sudah tersimpan di situ. Jadi ada ini pesan pertama PKL online dari yang awal tadi hingga sampai ke ini pesan keempat dari PKL online. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk service seperti itu. Jadi kalau bagaimana kalau misalnya kita coba kirim dari sini. Misalnya kita coba kirim. Ini pesan kelima dari PKL online. Kita publish. Nah, nanti akan ada data di sini. Ini pesan kirim di PKL online. Tes. Nah, jadi service tersebut akan mengkonsum data dari sini, Bapak Ibu. Terus bagaimana kalau kita coba di bagian RMQ-nya? Kita coba. Yang tadi, kalau online, kita masukkan. Ini PKL online ke-6. Publish message. Nah, ini ada PKL ke-6. Nah, di sini juga kita bisa melihat di mana sih kita sudah mengkonsum. Jadi ada di alamat sini kita bahwa sudah mengkonsum data dari testing PKL online. Jadi ready-nya juga sudah 0 karena sudah terkonsum semua, sudah diambil semua. Jadi hasilnya 0. Seperti itu Bapak Ibu. Kita coba ada yang ini sudah selesai. Banjarnegara kita coba di sini Banjarnegara Kuweti kita masuk.
Silakan Bapak Ibu dicek kembali akunnya. Tadi saya dapat info dari admin bahwa sudah bisa diakses seperti itu. Mungkin sebentar lagi kita akan akhiri juga karena sudah azan ya Bapak Ibu. Nah, bila ada pertanyaan terkait RabbitMQ, Bapak Ibu bisa ke forum buat menanya-nanya, terutama di bagian tugas RMP. Silakan tanyakan saja di sana untuk lebih lanjutnya. Bila masih ada yang belum bisa mengakses, silakan beritahukan kepada admin untuk info lebih lanjutnya. Video juga akan di-share di forum ppd.id, jadi bagian yang kelewat, silahkan dicek kembali nanti videonya. Mungkin untuk bagian RMQ, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.